Topik ini merupakan topik yang sangat penting agar ibu-ibu hamil di luar sana tidak bingung lagi apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Karena itu, saksikan video ini sampai selesai ya. Semoga bermanfaat. Selamat datang di channel Dr. Indra Tarigan. Channel seputar tips kesehatan, edukasi, dan gaya hidup. Silahkan tekan tanda subscribe dan tanda lonceng agar para sahabat tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin menerangkan tentang topik pantangan-pantangan makan pada ibu hamil. Jadi sebenarnya topik ini kemarin sudah pernah saya jelaskan di video yang tentang anjuran-anjuran selama kehamilan, yaitu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh selama kehamilan. Tetapi karena banyaknya permintaan para sahabat yang meminta untuk menjelaskan tentang pantangan makan ini dengan lebih detail, maka saya buat lagi video yang khusus membahas tentang makanan-makanan yang sebaiknya tidak boleh dimakan selama kehamilan. Jenis makanan pertama yang perlu diketahui sebagai jenis makanan yang dilarang pada saat kehamilan adalah ikan yang mengandung merkuri. Kita memang mengetahui ikan merupakan jenis makanan dengan sumber protein yang sangat penting untuk pertumbuhan manusia dan juga termasuk untuk ibu hamil karena kandungan omega 3-nya sangat penting untuk pertumbuhan janin yang sedang dikandungnya. Tetapi memang ikan yang mengandung merkuri itu merupakan jenis makanan yang sebaiknya dihindari karena ikan yang mengandung merkuri itu akan mengganggu perkembangan otak anak sehingga anak-anak yang lahir nantinya cenderung mengidap autisme. Nah, apa-apa saja jenis ikan yang mengandung merkuri tinggi itu. Jadi FDA itu seperti Balai POM di Indonesia, yaitu suatu badan yang mengawasi peredaran bahan makanan dan obat-obatan di Amerika. Nah, FDA sudah merilis beberapa jenis ikan yang dianggap mengandung kadar merkuri yang berbahaya untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Di antaranya adalah yang pertama adalah ikan hiu, yang kedua adalah ikan makarel raja, kemudian ada tuna big eye, ikan todak atau ikan pedang, dan juga ikan tuna sirip kuning. Nah, jenis-jenis ikan ini mungkin tidak terlalu sering ya diperjualbelikan di Indonesia, tetapi kita juga harus mengetahuinya. Sementara di pasar Indonesia juga ada beberapa seafood atau jenis makanan laut atau jenis makanan air yang dianggap mengandung kadar merkuri yang cukup tinggi juga, yang lumayan tinggi. Di antaranya adalah ikan tuna, kemudian ikan sarden, dan ikan salmon dan udang dan beberapa jenis kerang-kerangan. Nah, jadi dikatakan semakin besar ukuran ikan itu, maka kadar merkuri di dalam tubuhnya akan semakin tinggi. Karena itu mungkin saran saya, sebaiknya memilih jenis ikan, kalau memang kita ingin mengkonsumsi ikan, pilihlah jenis ikan yang mungkin lebih kecil ukurannya, dan kemudian yang kedua, pilihlah jenis ikan dari perairan yang tidak tercemar, karena memang biasanya ikan yang mengandung merkuri tinggi itu adalah ikan-ikan yang berasal dari perairan yang tercemar. Tetapi memang sayangnya kan kita tidak bisa tahu ya, di mana ikan ini ditangkap, dan apakah di tempat dia ditangkap pencemaran pada airnya cukup tinggi merkuri atau tidak. Tetapi mungkin untuk amannya, kita bisa memilih mengkonsumsi ikan-ikan dari air tawar yang mungkin relatif lebih aman ya, karena memang pembuangan limbah pada kolam kan tidak terlalu tinggi seperti pembuangan limbah-limbah pabrik pada laut ya. Saya pikir itu yang bisa kita lakukan. Jenis makanan kedua yang juga sebaiknya dihindari oleh ibu hamil yaitu adalah sushi. Jadi sushi ini juga dilarang oleh tenaga kesehatan, terutama pada ibu hamil, karena sushi ini adalah jenis makanan yang diolah tidak dimasak. Jadi dia hanya dibersihkan kemudian diberikan sebangsa asam untuk mengurangi amis ya. Nah, bahayanya sushi ini adalah telur-telur parasit, misalnya telur cacing, itu bisa saja masih hidup di dalam sushi itu, dan terutama misalnya parasit atau bakteri-bakteri tertentu, misalnya salmonella atau E. coli juga bisa saja masih hidup di dalam makanan itu, terutama jika pengolahannya tidak steril. Karena itu sushi dimasukkan ke dalam golongan makanan yang sebaiknya dihindari oleh ibu hamil. Daging yang setengah matang juga merupakan
jenis makanan yang sebaiknya dihindari selama masa kehamilan. Jadi para penggemar steak sebenarnya jenis kematangan medium rare yaitu setengah matang merupakan salah satu jenis steak yang biasanya sangat banyak disukai ya karena rasanya yang gurih dan lezat. Tetapi pada ibu hamil daging-daging yang diolah setengah matang ini sebaiknya dihindari karena beberapa jenis telur parasit itu bisa saja masih hidup di dalam daging yang setengah matang. Kemudian juga bahaya yang lain, jenis parasit toxoplasma juga bisa ditemui pada daging-daging yang tidak diolah secara matang. Untuk menghindarinya, makanlah olahan daging secara matang dan bersih. Telur setengah matang juga merupakan salah satu jenis makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi oleh ibu yang hamil. Bahayanya telur yang setengah matang itu adalah kuman-kuman masih bisa hidup pada telur yang tidak diolah secara matang sepenuhnya. Misalnya contoh kumannya itu adalah salmonella. Salmonella ini merupakan salah satu jenis kuman yang bisa menyebabkan penyakit tipus pada orang. Jadi sebaiknya jika kita ingin mengkonsumsi telur, terutama pada ibu hamil, konsumsilah telur dengan kematangan yang sempurna untuk menghindari kita terinfeksi oleh bakteri-bakteri yang bisa membahayakan. Beberapa lagi jenis makanan yang dilarang selama masa kehamilan. Yang pertama adalah susu yang tidak dipasteurisasi. Pasteurisasi itu artinya adalah tindakan pensterilan susu dengan pemanasan sekitar 60-70 derajat Celcius. Jadi pasteurisasi ini tujuannya adalah untuk membuat susu steril dan aman untuk diminum, tetapi tidak mengurangi nilai gizi yang terkandung di dalamnya. Jadi sebaiknya ibu hamil menghindari susu-susu yang tidak dipanaskan atau disterilkan tersebut. Terutama susu-susu segar yang langsung diambil dari, misalnya ya, susu kambing atau susu sapi yang langsung diambil dari hewan ternaknya tanpa dilakukan pensterilan atau pasteurisasi seperti yang saya sebutkan, sebaiknya dihindari. Kita mengetahui jus buah merupakan salah satu jenis minuman yang sebenarnya sangat mempunyai banyak manfaat terhadap kesehatan manusia, terutama juga pada ibu hamil. Tetapi, jika jus buah ini diolah dengan tidak steril, ini tentu saja akan berbahaya karena bisa mengandung beberapa jenis kuman yang bisa mengganggu kesehatan, misalnya E. coli yang bisa menyebabkan diare atau muntah dan mencret. Karena itu, jus buah yang tidak diolah dengan benar dan jus buah yang tidak dipanaskan dengan teknik pasteurisasi sebaiknya jangan dimakan oleh ibu hamil. Nah, untuk menghindari agar kita tidak terganggu kesehatannya ketika mengkonsumsi jus buah, maka sebaiknya yang pertama adalah diolah dengan bersih, dicuci dengan pencuci yang sesuai. Yang kedua adalah sebaiknya mengolahnya di rumah sendiri, karena dengan mengolah di rumah kita bisa memastikan alat-alat yang kita pakai, kemudian buah yang kita olah cukup dibersihkan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah dengan memanaskan jus buah ini dengan teknik pasteurisasi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu dipanaskan tidak perlu sampai menggelegak, yaitu cukup sampai sekitar 60-70 derajat saja. Dengan cara-cara ini diharapkan kita bisa mendapatkan manfaat dengan mengkonsumsi jus buah, tetapi terhindar dari risiko penyakit-penyakit yang tidak baik yang bisa ditimbulkan dari jus buah yang mentah ataupun jus buah yang tidak diolah dengan baik. Vitamin A merupakan salah satu jenis vitamin yang sebenarnya diperlukan oleh tubuh dan juga oleh ibu hamil. Tetapi jika konsumsi vitamin A ini dalam dosis yang tinggi, maka risiko terjadi kecacatan ataupun gangguan kesehatan pada janin itu cukup tinggi. Jadi makanan-makanan dengan kandungan vitamin A yang tinggi sebaiknya memang dihindari atau dikurangi pada masa kehamilan. Nah, contoh-contoh makanan yang mengandung vitamin A yang sangat tinggi itu, yang pertama adalah jeruan atau hati hewan ya. Jadi ini sebaiknya dihindari. Kemudian yang kedua adalah konsumsi minyak ikan yang berlebihan. Jadi saya perhatikan di praktek-praktek itu banyak ibu-ibu yang sering mengkonsumsi minyak ikan sehari-hari dengan dosis yang tinggi. Saya pikir ini bukan saja tidak perlu, tetapi juga berbahaya untuk kesehatan janin yang dikandungnya. Karena itu, makanan-makanan dengan kandungan vitamin A yang terlalu tinggi seperti hati hewan dan minyak ikan sebaiknya dihindari atau dikurangi pemakaiannya. Bagi sebagian orang, kafein atau kopi merupakan jenis minuman yang sangat menyegarkan ya, terutama pada mereka-mereka yang sudah mengalami adiksi atau kecanduan kopi. Jadi memang pada mereka-mereka yang kecanduan kopi ini sulit untuk menghentikan agar tidak minum kopi. Tetapi perlu kita ketahui, kopi atau kafein
pada ibu hamil itu merupakan salah satu jenis minuman yang tidak dianjurkan. Karena kafein itu dia bisa melewati sawar plasenta sehingga masuk ke dalam janin. Sehingga juga bisa menyebabkan takikardi atau gangguan irama jantung pada janin. Karena itu, kopi pada ibu hamil sebaiknya dikurangi atau bahkan dihindari untuk menjaga kesehatan. Alkohol merupakan salah satu jenis minuman yang memang sudah sejak dulu dikatakan berbahaya terhadap kesehatan ibu hamil. Karena itu, alkohol juga termasuk sebagai bahan makanan atau minuman yang sebaiknya dihindari atau tidak dikonsumsi selama masa kehamilan. Beberapa jenis herbal juga dikatakan sebaiknya dihindari untuk dikonsumsi selama pada masa kehamilan. Jadi memang beberapa jurnal kesehatan sudah merilis akan bahayanya beberapa jenis herbal yang dikonsumsi selama masa kehamilan. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang ingin mengkonsumsi beberapa jenis herbal tersebut sebaiknya mengkonsultasikan dulu kepada dokternya sebelum dia mengkonsumsi jenis herbal tersebut. Dan yang terakhir mungkin yang ingin saya katakan, jenis makanan yang sebaiknya dihindari selama masa kehamilan adalah jenis makanan cepat saji. Karena jenis makanan cepat saji ini banyak mengandung minyak jenis trans ya. Jadi minyak jenis trans ini berbahaya karena dapat menimbulkan obesitas, terutama pada ibu hamil. Makrosomia itu artinya bayi yang lahir sangat besar, dan juga beberapa gangguan kesehatan lainnya baik terhadap ibu maupun terhadap janinnya. Karena itu jenis makanan cepat saji seperti kentang goreng, kemudian ayam goreng, burger, dan sejenisnya merupakan jenis makanan yang sebaiknya dihindari selama masa kehamilan. Kemudian satu hal yang penting sekali, yang kadang-kadang ibu-ibu hamil itu kadang-kadang tidak mengerti dan lupa, adalah makanan-makanan yang sebaiknya dilarang pada ibu hamil itu adalah makanan yang mengandung zat aditif. Zat aditif itu maksudnya adalah zat yang ditambahkan terhadap makanan. Jadi makanan apa saja jika diberikan zat tambahan yang tidak alami dan berbahaya, sebaiknya jangan dikonsumsi. Apa saja itu jenis zat aditif itu? Yang pertama adalah penyedap. Jadi beberapa jenis penyedap itu memang sebaiknya dihindari selama masa kehamilan. Kemudian yang kedua adalah pengawet. Jadi makanan-makanan dengan pengawet sebaiknya dihindari. Kemudian pemanis, kemudian juga ada makanan dan minuman yang mengandung soda. Nah, jenis-jenis makanan dengan bahan-bahan tambahan seperti ini sebaiknya memang dihindari selama masa kehamilan untuk menjaga ibu dan bayi tetap sehat. Nah, terakhir sekali mungkin saya ingin mengingatkan juga bahwasanya untuk menjaga kesehatan itu makanlah jenis makanan yang sewajarnya saja. Jadi makanan yang terlalu asin, makanan yang terlalu manis, makanan yang terlalu berlemak adalah jenis-jenis makanan yang ternyata tidak baik untuk kesehatan baik ibu maupun janinnya. Jadi makanan yang terlalu asin, makanan yang terlalu manis, yang terlalu berlemak adalah termasuk pada jenis makanan-makanan yang sebaiknya dihindari pada ibu hamil. Jadi dengan begitu banyaknya pantangan yang sebaiknya dihindari oleh ibu hamil tersebut, jadi ibu hamil itu akan bertanya-tanya, jadi apa nih dok yang sebaiknya dimakan agar tetap sehat? Kan sudah begitu banyak nih pantangannya. Maka kembali lagi sebenarnya ibu hamil itu sama seperti orang kebanyakan, makan makanan yang sehat. Yang pertama adalah sumber protein. Sumber protein itu seperti saya katakan tadi, ikan, telur, daging, tahu tempe, susu. Tetapi supaya tetap sehat, olahlah sumber protein ini dengan kematangan yang sempurna, dan olahlah dengan tingkat kebersihan yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, sayur-sayuran dan buah-buahan. Kembali lagi, sayur-sayuran dan buah-buahan ini, meskipun dia sangat menyehatkan terhadap ibu hamil, tetapi sebaiknya diolah dengan bersih dan dimasak dengan matang sebelum dikonsumsi oleh ibu hamil. Jadi saya pikir itu saja topik tentang pantangan makan yang dapat saya berikan pada saat ini. Mungkin jika ada masih pertanyaan dari ibu-ibu yang hamil yang masih bingung, yang masih takut, mungkin makan ini boleh atau tidak dok, mungkin makan ini bagus atau tidak dok, silakan kita berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, silakan. Saya akan mencoba menjawab semampu saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.